Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, untuk temanya malam ini adalah firasat yang kuat darinya untukmu, ya. Firasat yang kuat darinya untukmu. Ada kartu Nine of Pentacles, teman-teman. Di sini dia memiliki firasat bahwa kamu kehidupannya itu berkecukupan, ya. Kamu penuh dengan prosperity. Kamu penuh dengan apa namanya? Dia merasa hidup kamu akan baik-baik saja. Jadi dia punya firasat baik tentangmu, ya. Gini, ketika kamu mendapatkan sebuah aku bilang berkat, dia bilang gitu. eh Mungkin yang akan mengusik, ya akan terusik itu mungkin berupa ketenangan atau pemenuhan. Ibaratnya mungkin dia ngerasa ya kamu ada prosperity, ada rezeki, tapi kok kayak kurang apa ya? Entah dia ngerasa kayak kamu kurang tenang gitu. Kamu merasa kayak nggak apa ya? Nggak nyaman aja, kayak ngerasa insecure gitu loh. Ibaratnya berkat yang kamu terima kayaknya kayak masih kurang. Nah, ini loh yang sebenarnya aku nggak tahu kenapa dia berpikiran seperti itu kepada kamu. Dia merasa kamu tuh selalu kurang tenang gitu. Udah dapat ini tapi nggak tenang, udah dapat ini nggak tenang. Kamu di sini, kalau dia bilang ya, kamu terlalu kayak strict sama hidup kamu, kurang rileks, teman-teman. Ternyata jawabannya kamu kurang rileks. Dia merasa kamu happy, tapi kamu terlalu banyak pikiran. Karena mungkin gini ya, di hidup kamu itu, kamu selalu berpikiran mengenai kekecewaan, kehilangan, dan duka. Di sini, dia mau kamu kedepannya ya, itu lebih jujur sama dirimu sendiri terkait dengan apa yang kamu butuhkan. Kemudian dia mau kamu tuh bertanggung jawab sama apa yang sudah kamu kerjakan. Misalnya jangan sampai menyesal kalau begini begitu nggak boleh menyesal. Kita punya clarity di sini. Clarity itu artinya apa? Clarity itu lebih seperti kayak kamu butuh kejelasan banget untuk hidup kamu. Kadang-kadang gini loh teman-teman, rezeki itu memang ada, tetapi kenyamanan dari mental kita itu kadang-kadang nggak sinkron. Entah kenapa, aku nggak tahu. Yang seperti aku bilang ya, kamu itu terlalu terlalu mau perfect. Itu di tanggapan dia, kamu itu terlalu mau perfect. Dan ini secara general dulu ya, aku belum bisa mengenai masalah cinta. Kamu tuh kayak butuh pembuktian untuk dirimu sendiri sih. Kamu terlalu keras sama hidup kamu. Nih, kenapa ada kartu Three of Swords ya teman-teman? Menurut dia, seberapapun kamu kaya, berlimpah, tapi kamu kayak ngerasa kesepian, selalu merasa kecewa. Apa itu? Ini adalah sisi lain yang ingin dia sentuh. Kamu tuh selalu merasa kecewa. Dia selalu tahu hidup kamu tuh penuh dengan kecewa. Kamu juga mendapatkan kebahagiaan kamu, kesenangan kamu itu tidak dalam jangka waktu yang sedikit. Sudah banyak habiskan waktu. Lalu di sini lebih kepada apa ya? Kamu selalu ada negative thinking aja gitu. Oke, teman-teman. Kita akan masuk ke dalam bagaimana feeling dia kepada kamu, bagaimana firasat dia kepada kamu dari cinta ya. Ini kita udah ngeliat gambarannya nih, bahwa kamu itu penuh dengan patah hati.
Di sini dia pengen, ini ternyata nih memang kamu tuh ada karma sama dia. Aku nggak tahu kenapa, tapi kamu bisa cek di videoku di Potato Tarot. Itu untuk karma kamu ya. Videonya udah aku taruh linknya di bawah. Kartu Wheel of Fortune itu menandakan dia ingin melakukan sebuah kayak perbaikan. Dia pengen kamu itu ada power untuk memperbaiki diri ya, dari sisi mental, karena kamu punya anxiety yang sangat tinggi. Kamu selalu merasa kayak nggak mungkin aku dapatkan kan, nggak mungkin lah aku dapat itu, nggak mungkin kan aku dapat itu, nggak mungkin aku berhasil, kayak gitu-gitu. Selalu ada pikiran jelek, nggak mungkin dia mau sama aku. Tetapi yang dia rasakan kepada kamu adalah di sini dia malah pengen mengenal kamu lebih jauh. Dia pengen menggandeng tangan kamu supaya kamu tuh ngerasa kamu nggak sendirian. Orang yang bermasalah itu nggak cuman kamu gitu loh. Kita nih kayak teamwork, kita nih kayak temen, kita nih kayak kekasih, apapun you name it. Pokoknya aku pengen genggam tangan kamu dan supaya kamu tuh ngerasain bahwa satu-satunya orang yang merasa menderita tuh bukan hanya dirimu. Di sini dia datang itu sudah pasti akan memberikan kamu sebuah pilihan. Apakah di sini menjadikan kamu ragu? Ada. Aku bilang orang ini akan menjadikan kamu sedikit ragu. Apakah kamu larut terus sama sisi negatif kamu, atau kamu di sini mulai mau menerima kenyataannya? Itu pilihannya ada di kamu ya. Kita lihat lagi di sini ada balance. Terkait dengan semua ini dia ingin memberikan kamu sebuah keseimbangan, teman-teman. Jadi gini loh, beda rasanya kalau kamu lagi sedih, kamu gak ada yang nemenin. Sekarang kalau kamu lagi sedih, dia ada. Kamu bisa curhat apapun ke orang ini. Itu akan jadi beda rasanya. Kamu tentunya akan merasakan karisma dari orang ini begitu kuat kepada kamu. Orang ini berhasil membuat kamu mendapatkan kepercayaan diri kamu lagi dan kebahagiaan dalam waktu yang tidak cukup butuh waktu lama gitu loh. Dia membalikkan kehidupan kamu nih dalam waktu yang sangat sebentar. Jadi datangnya dia kepada diri kamu tuh sebetulnya ingin jadi penguat kamu, bukan untuk membiayai kamu ya, tapi menjadi sebuah fondasi untuk hidup kamu, bahwa kita ini hidupnya kita bisa kok saling berpegangan tangan, kita ini bisa sampai nanti suka duka itu aku juga I feel you gitu. Dia nanti akan memberikan kamu banyak nasihat, teman-teman ya, akan memberikan kamu sebuah nasihat, dan di sini dia akan mengecek bagaimana perkembangan diri kamu. Dia terus akan develop itu, dia akan coba untuk mengetahui, dia kan suka sering ngecek gimana sih kamu kabarnya hari ini. Aku ngeliat akan ada komunikasi yang lancar di antara kalian ya. Kamu di sini ketika ada kehadiran orang ini, kamu mendapatkan gairah. Kamu merasakan adanya kestabilan. Selama ini hidupku tuh kayak sendiri, tapi ternyata bebanku tuh ringan. Aku punya orang ini. Orang ini yang menguatkan aku. Mungkin ya, ada juga lah yang menguatkan kamu, anak kamu. Tapi beda kalau anak itu menguatkan kita agar kita menjadi kuat. Tapi kalau orang ini, dia akan membuat kamu tuh kayak tempat sandaran kamu gitu loh. Siapa sih yang gak pengen bersandar terus dipeluk sama seseorang kayak di film-film Korea, iya kan? Nah, orang ini akan seperti itu gelagatnya. Tuh. Orang ini energinya positif ya teman-teman. Dia akan memberikan kamu sebuah sisi keharmonisan. Ketika kamu melihat warna kuning nih yang tadinya butek tiba-tiba jadi lebih cerah. Kayak kamu tuh pakai kacamata, kayak mata kamu tuh lebih dilasik gitu. Dan aku ngelihatnya kamu ini diberikan sebuah belajar banyak sabar dari orang ini. Karena orang ini juga energinya tuh baik ya. Dan kamu di sini ya, ini hati-hati buat kamu. Kamu ada obsesi banget dengan orang ini pada akhirnya. Jadi gini teman-teman, kalau kita sakit hati yang berlebihan, maka ketika kita mendapatkan sesuatu, kita tuh bisa akan menjadi seorang yang obsesi
Kita jadi obsessor, ya, kita jadi orang yang menderita obsesi berlebihan terhadap seseorang. Ini hati-hati. Karena gairah datang dari kamu. Jadi ibaratnya dia memberikan porsi kamu segini, kamu yang terlalu segini. Intinya kamu nggak boleh baper, teman-teman. Kamu harus bisa menyeimbangkan dia nih. Karena dia datang buat kamu seperti kayak siapa ya mungkin kayak malaikat yang menyejukkan gitu. Dan kamu tuh jangan berpikir langsung, oh aku harus memiliki dia. Dia ini ada untuk aku. No, sambutlah itu sebagai kebaikan. Ini saran aku. Kenapa? Supaya kita melihat pergerakan dari dia, bukan dari kamu. Biasanya kalau cowok, ceweknya terlalu agresif, itu akan mundur-mundur perlahan. Kamu coba koreksi diri kamu deh. Selama kamu berhubungan sama dia, yang lebih banyak bicara siapa? Kamu atau dia? Ya, kalau lebih banyak bicara kamu, maka cowoknya itu sebetulnya udah agak ngomong yang penting-penting aja deh, aku nggak ada waktu untuk ngomong ngalor ngidul begini. Di sini sebetulnya orang ini datang juga dengan energi rejeki loh teman-teman. Jadi jangan sampai membuat orang ini tidak nyaman dengan kamunya yang protektif ke dia. Ya. Kalau kamu bertemu sama orang ini, dia akan memberikan energi baik. Kenapa? Generosity itu ya, itu datang dikarenakan seiring rezeki kamu yang bertambah. Rezeki yang kamu bertambah itu kenapa sih? Bukan dari dia sebenarnya, tapi dia tuh memberikan oksigen baru buat kamu sehingga kamu tuh lebih bisa berkarya, kamu bisa lebih aktif. Jadi orang ini membawa keberuntungan dengan cara membuild up, bukan memberikan. Dia di sini punya jiwa leadership yang tinggi sehingga kamu tuh kayak merasa, oh ya dia ini kayak kakakku, guruku, orang yang bisa menjawab semua pertanyaan aku. Tapi sebenarnya kalau untuk yang kayak begini ya teman-teman, jangan kamu anggap kebaikan dia itu misalnya aku harus pacaran gitu, aku harus ada statusnya. Kita harus bongkar dulu di sini. Tujuannya dia apa ke kamu, ya? Aku akan lihat tujuan apa dia kepada dirimu. Apakah dia ada rasa cinta? Dan apakah ingin dia buru-buru? Kita lihat ya. Di sini ada kartu Queen of Pentacles. Orang ini emang dasarnya suka bicara dan berhati lembut. Kadang-kadang dia itu memang memiliki pesona daya tarik, teman-teman. Daya tarik lembutnya itu yang membuat kamu terpesona. Oke? Tujuan dia ke kamu adalah memberikan kamu harapan. Memberikan kamu sebuah harapan supaya hidup ini itu tidak sulit, tidak terlalu berat buat kamu. Kamu bisa sharing apapun ke aku. Di sini ada kartu Two of Swords. Ya, teman-teman, aku bisa bilang orang ini belum siap atau belum, mungkin dia dekat sama kamu tapi dia belum siap untuk berkomitmen. Kenapa? Karena di sini dia masih ada pilihan. Pilihannya adalah mengenai stabilitas hidupnya sendiri. Mungkin dia bisa memberikan kamu wejangan, tapi kamu nggak pernah tahu hidupnya dia tuh sebenarnya apakah lebih susah daripada kamu. Ya, di sini dia terkait dengan stabilitasnya dia, dengan pekerjaan, dengan kehidupannya dia mungkin yang masih amburadul. Dia di sini apa ya, memberikan energi yang baik aja buat kamu. Sebenarnya dalam dirinya dia tuh juga banyak frustasi loh teman-teman. Bayangin ya, dikala dia lagi susah, dikala dia lagi frustasi, dikala dia pengen pergi, dia ketemu kamu dan dia harus menyemangati diri kamu gitu loh. Itu dua kerjaan yang berat. Jadi jangan paksa dia. Kalau dia merasa, oh Mela belum saatnya nih kita bisa bersama, karena kamu tahu aku kan kalau sama kamu ya at least aku harus ngidupin kamu gitu ya. Atau aku harus adalah yang harus aku berikan buat kamu per bulan misalnya. Namanya kalau kita mau berkomitmen atau berumah tangga kan pikirannya harus ke sana. Kalau ini dia masih belum siap gitu loh, tapi dia ada buat kamu. Karena aku lihat di sini kestabilan dari keuangannya dia tuh agak lebih berhati-hati dan lebih sangat berhati-hati maupun dalam pekerjaan maupun dalam cinta, dalam hidupnya dia. Dia tuh kayak kerannya tuh dibuka dikit-dikit. Dia tuh harus percaya dulu. Dia harus tahu dulu kamu gimana.
Jadi jangan jadikan kamu juga cemburu sama dia kalau dia deket sama yang lain, no, ya. Apakah ada niat serius dari orang ini kepada kamu? Ada kartu Three of Wands. Ada, expansion itu ada. Niatan dia untuk serius itu ada kepada kamu. Ya, ada. Tapi mungkin tidak dalam waktu yang cepat. Ada kartu King of Wands. King of Wands itu lebih kepada tantangan. Dia melihat bahwa serius bersama kamu tuh adalah merupakan tantangan baru. Namanya tantangan itu kan harus di-challenge ya, teman-teman. Jadi tidak serta-merta orang ini itu kayak, oh ya, gampang aku dapat yang ngeyakinin kamu untuk kamu tuh jatuh hati sama aku. Jangan dibilang dia ini PHP sama kamu, jangan. Karena memang dari awal niatnya dia adalah mengencourage kamu, memberikan dukungan penuh sama kamu. Kita akan lihat untuk ciri-ciri dari orang ini secara full ya, teman-teman. Ada kartu betrayal. Dia pernah dikhianati dalam hidupnya dia. Entah ini ada kaitannya sama kamu atau enggak, tapi dia pernah berkhianat. Yang kedua, di sini aku ngelihat orangnya itu sebetulnya penuh dengan keberuntungan ya. Ini ada hubungannya dengan masa lalu, teman-teman. Mungkin dia tuh salah satu orang yang pernah berselingkuh. Entah pernah berselingkuh sama kamu atau dia berselingkuh dengan yang lain sehingga rumah tangganya mungkin gak bagus. Sekarang dia tuh lagi kayak berinvestasi. Dan di sini dia tuh pengen mendapatkan banyak kejutan ya. Dia tuh merasa kayak berinvestasi dan sekarang hidup dia tuh lebih tenang. Aku ngelihatnya di sini ya, teman-teman. Aku nggak tahu apakah dia tidak bisa memilih kamu, apakah karena ada masa lalu yang belum diselesaikan, tetapi dia ini masih berputar-putar dalam kubangan tersebut, belum bisa keluar. Dan di sini dia baru akan menunggu hasilnya tuh gimana. Karena dia tuh lagi kayak memupuk hidupnya lagi. Bayangin ya, dia ini adalah orang yang sebetulnya harus ditolong gitu loh, tapi dia memberikan energinya ke kamu. Apalagi kalau bukan sayang. Orang ini cukup menggoda secara gairah. Secara seksual sangat menggoda. Bahkan kalau misalnya kamu udah kenal dia, kamu kayak gak bisa ke orang lain. Kamu terjebak sama orang ini. Ya, kamu melihat orang ini tuh kayak udah everything. Dia pun juga menggoda kamu ya, saling menggoda kalian energinya di sini. Tapi kayak belum ada jalan gitu loh. Paham ya? Ya, ini nama-nama complementary yang misalnya namanya muncul, maka kemungkinannya adalah 80%. Kalau misalnya nggak muncul, berarti kemungkinannya hanyalah 60%. Jangan bingung, jangan marah-marah gitu ya. Nah, ini huruf-hurufnya. Oke, teman-teman, ini adalah pembacaan firasat dia terhadap dirimu. Semoga dari sini kamu bisa mengambil hikmahnya dan terus tidak patah arang ya. Karena ada kok orang di luar sana yang memperhatikan kamu secara tulus seperti dia. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Ambil yang baik, buang yang buruk. Jika ingin personal reading, silakan langsung hubungi aku di kolom deskripsi di bawah. Thank you, bye-bye.